Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar kembali lewat daring. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Yang penting kalian tetap sehat. Anak-anak, kalian sudah kenal dengan Bu Guru? Mungkin di antara kalian yang ikut ekskul PMR sudah kenal dengan Bu Guru. Kenalkan, nama Bu Guru adalah Nurida. Kalian boleh panggil dengan Bu Nuri. Alamat Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Kalian pasti ada yang sudah tahu rumah Bu Guru. Silakan datang dan mampir ke rumah Bu Guru. Rumah Bu Guru terbuka untuk kalian semua. Bu Guru akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia di kelas 8. Semoga kalian senang belajar dengan Bu Guru. Hari ini materi yang akan Bu Guru sampaikan adalah materi berita. Pada era sekarang, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian. Sering kita mengatakannya 4 sehat 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Ada pepatah mengatakan, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Apa sih berita itu? Berita adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta yang sedang terjadi maupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara media, baik media elektronik maupun media cetak. Apa fungsi dan tujuan dari berita? Fungsi dan tujuan berita adalah 1. Untuk menyampaikan informasi. 2. Membantu masyarakat bersikap terbuka. 3. Lebih meningkatkan kesadaran pada publik. 4. Membentuk opini publik. Untuk bisa memahami isi berita, kamu harus mengenal unsur-unsur dalam berita. Unsur-unsur dalam berita ada 5W plus 1H, yaitu what atau apa, who siapa, when kapan, where di mana, we kenapa, dan who bagaimana. Dalam bahasa Indonesia, istilah 5W plus 1H sering kita katakan dengan istilah adik simba. Apa sih adik simba itu? Adik simba adalah singkatan dari kata A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan B adalah bagaimana. Nah, anak-anak, untuk lebih mudah kita mengingat 5W plus 1H, kita gunakan istilah adik simba. Sering sekali kita mendengar berita, baik lewat televisi maupun radio, atau kita membaca dari surat kabar. Berita yang kita dengar atau kita baca tidak sepenuhnya kita sampaikan kepada orang lain. Kita hanya membaca atau menyampaikan berita tersebut secara ringkas. Bagaimana cara meringkas berita? Meringkas berita berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Kegiatan ini sangat penting untuk mempermudah dalam memahami suatu berita
dan mengantarkan kita kepada hal-hal yang penting saja, sehingga lebih hemat waktu dalam pembacaannya. Bagaimana cara meringkas berita? Berikut adalah langkah-langkah meringkas berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan sesama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita atau jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Bagaimana cara menyimpulkan berita? Berikut ini adalah langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Yang pertama, mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. 2. Mencatat pokok-pokok berita. 3. Menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. 4. Menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. 5. Menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan tentang pengertian berita, fungsi dan tujuan berita, unsur-unsur berita, meringkas dengan langkah-langkahnya, menyimpulkan dengan langkah-langkahnya. Sekarang saatnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah simaklah video berita berikut ini dan kerjakan perintah di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, carilah unsur-unsur berita tersebut dengan 5W plus 1H. 2. Buatlah ringkasan dari berita tersebut. 3. Simpulkan isi berita tersebut. Kerjakanlah di buku tugas kamu dengan baik dan benar. Dan kini kita akan update perkembangan terkini penanganan wabah corona. Langsung kita bergabung ke Geraha BNPB mengikuti jalannya konferensi pers di sana. Maka sejak awal, physical distancing menjadi kunci sukses di dalam pelaksanaan pengendalian penularan COVID-19 ini. Saat ini dirasa perlu oleh pemerintah untuk kemudian memperkuat physical distancing ini, karena dalam beberapa hari terakhir kita masih mendapatkan ketidakefektifan pelaksanaan ini akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama-sama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar di dalam kaitan untuk meningkatkan efektivitas physical distancing. Tujuan dari pembatasan sosial bukan dimaknai melarang, tapi membatasi. Karena kita sama-sama pahami faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Oleh karena itu, sebaran penyakit ini akan sejalan dengan aktivitas sosial manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk kita batasi. Mengapa dibatasi? Karena kita yakini banyak kasus positif tanpa gejala. Kasus positif COVID-19 dengan gejala yang minimal, sehingga secara subjektif
dirasakan tidak ada gejala, yang masih berada di tengah-tengah kita. Dan kemudian masih banyak kelompok masyarakat yang rentan, yang mengabaikan physical distancing, mengabaikan untuk menjaga jarak, mengabaikan untuk tidak rajin mencuci tangan, sehingga akibatnya adalah penularan yang terus-menerus terjadi. Strategi dasar ini kita perkuat dengan gerakan masker untuk semua. Kita wajib menggunakan masker manakala berada di ruang publik, manakala ada di luar rumah. Karena kita tidak pernah tahu bahwa orang yang di sekitar kita apakah menderita COVID-19 tanpa keluhan, tanpa gejala, atau yang kita sebut dengan orang tanpa gangguan. Oleh karena itu, dengan semua memakai masker, kita yakini kita akan menjadi tidak rentan terhadap penularan COVID-19 ini. Strategi yang kedua yang dilaksanakan adalah melakukan penelusuran kontak dari kasus positif yang kita rawat. Kita harus mewaspadai betul kelompok-kelompok yang potensial menjadi sumber penularan. Di antaranya adalah kontak dekat kasus positif yang kita rawat, kemudian risiko pada tenaga kesehatan yang merawat penderita COVID-19, dan pada masyarakat di daerah di mana kasus COVID-19 ini sangat banyak kita temukan. Inilah gunanya kemudian pemerintah menentukan kebijakan untuk melakukan screening, untuk melakukan pemeriksaan penapisan dengan menggunakan metode rapid test. Pemeriksaan rapid test oleh pemerintah sampai dengan saat ini sudah didistribusikan lebih dari 450.000 kit ke seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan penyaringan, penjaringan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan pada komunitas di mana di daerah tersebut didapatkan banyak sekali kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan terkait dengan pemeriksaan tes. Selanjutnya, kebijakan yang ketiga adalah mengedukasi dan menyiapkan secara mandiri pada sebagian hasil kontak tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif namun memiliki gejala untuk melakukan isolasi secara mandiri. Isolasi ini bisa dilaksanakan secara tersendiri atau dilaksanakan secara kelompok seperti yang diinisiasi oleh berbagai kelompok masyarakat kita. Upaya ini adalah upaya yang positif, yang patut diapresiasi, sehingga saudara-saudara kita yang melaksanakan isolasi bisa melaksanakan dengan baik, tanpa ada stigmatisasi dan tanpa ada upaya untuk mengucilkan mereka. Namun kewajiban bersama untuk membantu agar mereka bisa melaksanakan isolasi dengan baik. Dari kelompok inilah kemudian apabila pemeriksaannya kemudian diulang dan didapatkan positif atau keluhan klinis semakin memberat, baru kita laksanakan pemeriksaan antigen dengan metode PCR. Sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 15.000. Ketersediaan
reagen untuk PCR sudah ada sampai dengan 200.000. Tes PCR kita adalah tes untuk menegakkan diagnosa dari mekanisme screening yang terarah. Oleh karena itu, kita tidak akan melakukan screening dengan PCR. Screening yang kita lakukan adalah dengan rapid test. Di samping juga melalui tracing dan analisis resiko kontak yang cukup tinggi. Inilah efektivitas penggunaan PCR kita, sehingga persentase positif PCR dari pemeriksaan yang dilakukan relatif tinggi. Karena PCR tidak kita lakukan dengan metode acak, tetapi terpilih dan terstruktur, dimulai dari awal. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah melaksanakan isolasi rumah sakit. Ini dilakukan manakala isolasi mandiri tidak mungkin dikerjakan, karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif di rumah sakit. Termasuk kemudian kita membangun rumah sakit darurat untuk COVID-19, baik yang berada di Wisma Atlet maupun yang kita bangun di Pulau Galang. Dan sudah barang tentu beberapa daerah juga akan melakukan hal yang sama dalam rangka untuk melakukan isolasi kasus positif dengan klinis ringan sampai dengan sedang yang tidak mungkin melaksanakan isolasi mandiri. Puncaknya adalah rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus COVID-19 dengan keluhan sedang berat. Dengan keluhan sedang berat yang membutuhkan alat bantu yang spesifik, termasuk ventilator. Strategi ini kita lakukan dalam rangka untuk mengefektifkan, mengefisienkan, dan tepat sasaran pada saat kita menggunakan sumber daya yang kita miliki. Inilah saudara-saudara sekalian, langkah yang kita lakukan dan akan konsisten kita lakukan terus-menerus. Kemudian sampai dengan saat ini sudah lebih dari 679.000 APD diadakan. Stok masih tersisa lebih dari 500.000. 200.000 segera kita distribusikan. Hari ini pun sudah ada pengiriman ke beberapa provinsi di Sumatera. Kita berharap ini akan membantu para petugas kesehatan agar bisa lebih profesional, lebih aman, lebih tenang memberikan layanan. Hampir 18.000 relawan medis dan non-medis telah mendaftar. Ini bukti kepedulian yang luar biasa dari segenap bangsa kita. Bahkan sudah lebih dari 83 miliar rupiah telah diterima yang merupakan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga diaspora ataupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Namun sekali lagi, ujung tombak masalah ini adalah di tengah-tengah masyarakat sekalian. Seperti yang saya katakan di awal, bagaimana pondasi untuk mencegah penularan ini diperkuat, sehingga hal-hal yang harus selalu dilakukan adalah pertama, gunakan masker, masker kain, masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Hindari kerumunan. Pembatasan sosial berskala besar akan melakukan itu. Kemudian jaga kesehatan diri kita sendiri. Cukup istirahat, asupan gizi yang baik. Ini menjadi awal bagi kita
untuk bisa menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jangan melakukan perjalanan kemanapun. Keluar rumah hanya apabila diperlukan. Selebihnya lebih baik berada di rumah. Banyak yang bisa dilakukan. Kami mengingatkan saat ini adalah periode pancaroba yang secara klasik ada gambaran peningkatan kasus demam berdarah di daerah. Oleh karena itu mari kita cegah, tetap di rumah, berantas sarang nyamuk, ini menjadi sesuatu yang penting. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini, secara terstruktur dan masif, kita bisa menghentikan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, yang terakhir akan saya update kembali data kasus konfirmasi positif dari pemeriksaan PCR yang kita dapatkan. Yang pertama, ada 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.956 kasus. Ada 18 kasus yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 222 kasus. Dan ada 19 kasus yang meninggal, sehingga total menjadi 240 kasus. Kita ingatkan kembali bersama-sama untuk bisa patuhi dan disiplin. Patuhi dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Patuh dan disiplin memakai masker. Patuh dan disiplin menjaga jarak aman. Patuh dan disiplin untuk tetap di rumah dan membersihkan sarang nyamuk. Oleh karena itu, diharapkan tidak melakukan perjalanan kemanapun pada periode saat sekarang ini. Resikonya akan semakin besar. Oleh karena itu, mari kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kita bisa melindungi keluarga kita. Kita bisa melindungi lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang-orang yang sudah tua, saudara-saudara kita yang di kampung, agar mereka tetap sehat. Kita bisa melindungi seluruh bangsa kita. Karena kita yakin hanya kita dan kita yang pasti bisa melindungi bangsa ini. Sekali lagi, hanya kita dan kita sajalah yang bisa melindungi bangsa ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita bisa. Terima kasih.